Jadi gue ngelihatnya mungkin juga salah satunya concernnya di situ. Walaupun impact-nya mungkin nggak terlalu besar, tapi itu mungkin bisa jadi salah satu bisa jadi. Jadi itu gitu. kayak terkombo gitu loh. Terkombo. Jadi makanya jadinya tuh betul. Melihat kita ngelihat ini tuh jadinya kok turunnya masif banget gitu loh. Jadi akan di China yang udah open lockdown, kemudian ada kasus A, B, C, D, dia combo jadi satu ya kayak gini lah. Kalau kemarin kan, kalau dari kemarin kan kita ngelihat outflow-nya kan mungkin karena satu sentimen aja. Satu sentimen dia turun selesai gitu kan. Satu sentimen jelek turun selesai. Kalau ini tuh kayak banyak banget. Jadi apa yang mesti kita lakuin gitu loh ya, kita tunggu. Karena kalau ibarat kita lagi perang ya kita lagi perang, musuhnya itu lagi ngeker kita gitu loh, tapi kita malah langsung pasang badan jalan gitu ya, mati lah. Mati. Dia lagi kekerin sniper gitu kan, lu main pasang badan jalan aja ya, kita maju. Gimana savage itu? Iya, cari mati sih. Itu bukan triple kill lagi. Itu aduh sudahlah, tak mau jadi apa sudah. Oke, nah ini kalau lihat kita ngobrol soal sektor nih, masih ada banyak sektor-sektor yang bergerak nggak? Banyak. Ya, kalau dari properti masih kuat. Banyak ya. Properti masih kuat, healthcare aku masih suka, energi aku masih suka, non cyclical aku juga masih suka. Yang aku paling nggak suka ya itu infrastruktur, terkombo juga itu. Kemudian transportasi, aku nggak terlalu suka. Masih ada. Jadi sebenarnya masih banyak yang menarik. Pasti ada gitu loh. Pasti ada. Karena setiap penurunan ya IHSG pasti ada yang survive. Kita tinggal cari sektor itu. Ya kan, kita tinggal cari sektor itu, kita analisa dengan baik, kita entry. Intinya ketika IHSG turun, dia tidak bikin new low, itu bagus. Bener ya? Bener ya? Karena kalau IHSG turun, dia bikin new low, berarti parah. Ya kan? Parah. Ya, betul. Ya makanya semoga ini udah nggak ada bikin new low ya, karena ini juga area support kan ya sebenarnya IHSG saat ini. Ya gitu sebenarnya, tapi balik lagi. Market always right gitu kan. Suka hati dia. Emang kita tuh nggak boleh, kita itu di market harus overthinking, dalam artian overthinkingnya itu kita mikirkan semua skenario yang ada. Betul. Iya nggak sih? Kita nggak bisa pakai satu skenario. Itu benar tuh. Ya, upload ke atas. Nah, itu bisa jadi. Aduh. Bisa jadi loh. Ini bercanda ya guys. Tapi ya kalau emang beneran ya kita juga nggak pernah tahu sih gitu ya. Karena setahu gue kayaknya tiap kali ada perhelatan begituan memang market secara global yang menyebabkan volatilitas market itu cuman gue ngerasa ini pasti ada price in sesuatu. Gue rasa ini pasti ada price in sesuatu yang kita belum tahu gitu loh. Ketika dia udah price in, ya kan, keluar beritanya itu udah di atas. Betul nggak kok? Itu pasti selalu udah di atas, dia baru keluar berita itu. Kan itu kan balik dari prinsip Dow teori kan sebenarnya kan. Iya kan? Apa market discount everything ya, sebelum berita itu keluar marketnya udah respon discount everything gitu. Betul. Udah price in ya kata lu itu. Oke, jadi tadi kalau ngomong sektor tadi juga si Sandy juga ngomong masih banyak salah satunya memang energi, properti itu juga masih cukup oke. Memang mungkin secara pergerakan pasti ikut melemah seperti biasanya ya, karena juga pasti ikut melemah karena juga ya itu balik lagi faktor market yang penting dia tidak bikin new low negatif gitu.
Yang penting dia nggak bikin new law aja udah betul. Iya. Nah, ini kita nebak-nebakan lagi soal Januari efek kan gimana? Aku rasa nggak ada. Lu lihatnya. Aku nggak ada. Aku rasa nggak ada ya. Bakal berarti aku rasa nggak ada juga karena bakal sideways ya. Januari itu kayak I don't feel, aku bukan kayak ini ya, maksudnya kayak kita ngelihat bahwa oh ini pasti ada Januari efek gitu. Menurut aku sih enggak karena ada something I think sesuatu yang enggak bagus gitu loh. Ditambah dengan outflow yang masif seperti ini, mungkin akan di cover oleh fund lokal, mungkin, tapi I don't think ini bisa bikin IHSG itu new high. Menurutku. Gitu. Kalau mau bilang Januari efek, kayaknya enggak deh. Enggak. Karena kalau kita berkaca pada tahun lalu ya, pada tahun lalu pun sebenarnya market itu mulai aku setuju. Itu aku setuju. Nah, itu aku setuju. Februari itu mungkin kan? I think the bottom is about awal Februari lah, mungkin ya, mungkin bottomnya itu gitu. Karena kalau kita ngelihat ya, kalau aku itu bisa jadi kita balik deh ke 2021, balik ke 2022 Januari. Pernahkah Januari itu bikin new high? Justru malah kita make money-nya di Februari Maret. Nggak pernah. Iya kan? Iya. Di Februari ya benar. Apalagi ini kan nanti puasanya kan agak maju lagi 11 hari. Agak maju lagi. Nah, itu biasanya mungkin nah, ini aku agak khawatir nih karena mungkin ini kan berarti kan nanti dia punya Idul Fitri kan jadi maju nih. Kena ke Mei-nya itu pada saat koreksi. Nah, itu bisa jadi dalam tuh. Mungkin nggak sih kok? Iya, biasa iya, benar sih. Enggak, biasanya kan market ya, kalau misalnya kita acuannya ke puasa dari Idul Fitri ya, kan biasanya efektifnya market itu naik, khususnya sektor consumer ya, itu naiknya 2 minggu puasa. Nah, malah menjelang Idul Fitri turun lagi kan kok? Itu juga sih. Nah, Mei ada rebalancing lagi. Mei akhir. Masih sejalan ya. Bener sih. Ya, lewat Mei mungkin lebih enak. Ya, oke. Lewat Mei mungkin lebih enak. Karena kalau kita tarik garis benang merah ya kok ya. Lu ingat nggak ketika Powell bilang IHS the Fed mungkin bakal stop kenaikan suku bunga itu sekitar Q2 atau Q1. Ya kan? Ya. Tahun depan. Mungkin kalau kita ngelihat secara sektoral tahun depan, mungkin yang akan bermain sementara itu consumer dulu. Setelah selesai, dia udah awal-awal ya. Dia punya kenaikan suku bunga, udah mulai ada pivot, udah mulai mau turun, tag-nya main. Tapi gimana? Memang lihatnya juga sih menarik kan? Itu salah satu yang menarik bisa banget. Bergerak tahun depan. Karena pasti udah The Fed bakal udah nggak ada hawkish lah. Kalau dia mau hawkish lagi tuh bisa bahaya buat ekonominya mereka. Mereka sekarang sebenarnya logikanya mereka mau nekan inflasi mereka. Tapi sebenarnya caranya kurang cepat sih. Lu naikin inflasi, lu naikin suku bunga. Yang ketekan kan consumer lo, sedangkan inflasi yang naik itu kebanyakan bukan karena konsumen masyarakat lu yang hedon belanja segala macam, tapi kan lebih ke cost push inflation-nya kan, atau bahan bakunya. Jadi yang mesti lu seharusnya yang lu benerin kan komoditasnya yang lu benerin gitu ya, Rusianya ya. Rusianya dibenerin.
Ntar kena nuklir kan. Aman. Terkena nuklir loh. Oke, nah ini kan gue coba buka pertanyaannya dari teman-teman. Ini masih ada sekitar 15 menit. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan ke Q&A, ntar dijawab sama kita. Nah ini, jadi kalau China sudah open, apakah resesinya nggak hampir ke Indonesia? Nggak. Nah, menurut lu gimana, Hen? Ini pertanyaannya. Jadi kalau China sudah open, mungkin open ekonominya, open, apakah resesinya nggak jadi siapa bilang Indonesia bakal resesi? Iya. Siapa bilang Indonesia bakal resesi? Kita gini loh. Gitu. Karena perlemahan ekonomi mungkin, tapi kalau resesi kayaknya enggak. Mungkin terlalu sounding jadi over fear. Ya, gue kemarin ngobrol sama siapa ya? Oh, kemarin gue ada live. Terus gue ngomong, kayaknya tuh orang-orang yang ngomong resesi itu kurang, ngomongnya tuh resesi, harusnya mereka tuh ngomong resesi di global, tapi tidak dengan Indonesia gitu. Karena apa? Karena sesimpel sekarang kita lihat data ekonomi Indonesia tuh paling bagus. Even mungkin se-Asia paling bagus. Iya kan? Di saat tertolong oleh komoditi, ya. Di saat orang-orang lagi terjadi pelemahan data segala macam, data ekonomi kita bagus, GDP kita bagus, inflasi kita juga terjaga. Inflasi kita naik ya, tapi kan inflasi terlalu rendah juga nggak bagus. Jadi inflasi pasti akan naik, dan kan kenaikan inflasi kita nggak sampai hyperinflation gitu. Jadi naiknya juga terjaga, bahkan inflasi kita sedikit turun kan yang periode bulan sebelumnya. Nah itu kan jadi cukup bagus gitu loh. Jadi Indonesia tuh nggak, gue sih setuju Indonesia nggak bakal resesi, cuman pelemahan iya. Oh iya, itu bukan dulu doang, kita semua juga kena resesi motonya. Iya. Bukan lu doang, kita juga semua sama. Ya jadi apa, pelemahan karena apa ya? Karena kita terdampak pasti salah satunya ekspor gitu. Karena di saat ternyata negara-negara lain pada umumnya resesi, otomatis ekonominya mulai melemah, ya kita ekspor impor juga pasti terdampak di kita lah. Otomatis juga GDP kita atau apa? Pertumbuhan ekonomi kita juga terbatas gitu. Ya. Jadi setuju ya, kita nggak menganggap Indonesia resesi. Ya? Masih aman. Oke, nih lanjut ya. Oke. Insight Arto, gimana kok? Saya diseret sampai KRB tadi. Secara teknikal ada bullish divergent. Cuan saya dulu 80 jutaan, sekarang ludes. Arto. Sekarang ludes habis karena terlalu gambling. Sekarang saya sudah dilarang buat main saham. Horas. Thank you Koko. Salam dari Medan. Salam Horas. Horas, Bah. Arto. Ya itu. Makanya kalau misalkan kalau misalnya dari pertanyaannya, kalian bisa hilang segitu gede. Ya tadi cuannya 80 juta, terus sekarang hampir ludes, ya berarti dia something wrong di trading plan. Artinya lu nggak tahu kapan trailing stop, seperti yang tadi kan si Hendy bilang ada trailing stop segala macam, lu mesti tahu maksimal minimal cuannya mau di mana. Yang aku nangkap itu yang mesti lu jaga. Ini tipe orang sorry untuk yang nanya, bukannya aku nuduh atau apa, cuman kadang gue pernah di posisi lu kayak gue berharap ini jadi beggar. Gue berharap yang gue pegang secara long term tidak sesuai dengan analisa dari para analis. But the truth is, ya memang sektornya nggak mendukung, bro. Gitu loh. Nah, kalau lu nge-hold, ini contoh pasti, gue yakin tahun depan pasti 1 tahun itu tanya soal call. Gue yakin. Mark my word lah. Pasti ada. Setiap kita live nih, kalau tahun depan kita live nih, pasti ada yang nanya, Adro gimana kok? Pasti ada yang nanya call. Pasti ada.
Iya, karena lu nggak ada nerapin satu standar puas. Lu always mau lebih.